Sebab dalam Islam datangnya gundah, sedih, gelisah itu justru dari dua hal. Kalau orang belum faham ilmu ini, tentu mereka akan melaluinya dengan kalau nikmat ada mereka tidak bersyukur, cobaan datang mereka tidak bersabar. Sehingga selalu dalam dua keadaan mereka berkeluh kesah. Dan ini akan memunculkan, menjadi penyebab munculnya kegelisahan. Kalau dengan taubat, berarti dimaafkan kesalahan kita, rezeki akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat kita akan selamat masuk surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, pernah nggak kita merasa hati ini gelisah, padahal semua sudah kita miliki? Kadang rezeki ada, pekerjaan lancar, keluarga sehat, tapi entah kenapa hati tetap resah. Ternyata ada rahasia yang Allah ajarkan agar hati kita bisa tenang, rezeki tetap mengalir, dan hidup terasa ringan. Hari ini kita akan belajar dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, tentang kunci ketenangan hati. Kita akan bahas apa saja penyebab hati gelisah, sekaligus solusi agar kita bisa meraih hidup yang lebih tenang, lebih berkah, dan penuh makna. Sebelum itu, mari tulis sholawat atas Rasulullah SAW di kolom komentar. Semoga dengan itu kita diberi syafaat untuk kemudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan penyebab yang pertama, hati menjadi gelisah, yang akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang obat gundah dan gelisah. Gundah dan gelisah, sumpek, sedih, apapun istilah yang semakna dengan itu, mudah-mudahan ini juga difahami oleh teman-teman di Malaysia, karena ini bahasa yang kami gunakan di Indonesia, adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kalau ditanya apakah Anda ingin gundah, gelisah, sedih, sumpek, ya, tentu jawabannya tidak. Karena semua orang tahu pada saat dia sedang gundah, gelisah, sedih, kepalanya pening, pusing, hatinya tidak tenang, dia juga tidak produktif secara otomatis. Secara otomatis dia tidak akan bisa produktif untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Karena memang seluruh energi dia tersirap dengan permasalahan yang sedang menjadi beban buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setiap muslim harusnya memang menghindari masalah ini. Ya. Dan kalau Anda tanya kepada saya bagaimana cara menghindarinya, maka saya akan sebutkan dulu sebabnya. Sebab dalam Islam datangnya gundah, ya, sedih, gelisah itu justru dari dua hal. Dangkalnya pemahaman agama terhadap agama dan juga dosa yang dilakukan. Kalau Anda faham agama Anda, maka Anda akan kembali kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, kata Nabi SAW, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin saja. Kalau dia diberikan, dan semua perkaranya baik, semua urusannya baik. Kalau dia diberikan nikmat, dia sedang senang, maka dia selalu bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia akan bersabar. Kalau Anda punya ilmunya, Anda akan tahu. Ternyata pada saat selama ini saya senang, maka kuncinya supaya bertahan dan bertambah syukur. Pada saat cobaan sedang datang, maka saya bersabar, yaitu menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar, maka kita akan mudah untuk melaluinya. Tentu dengan punya ilmu. Kalau orang belum faham ilmu ini, tentu mereka akan melaluinya dengan kalau nikmat ada mereka tidak bersyukur, cobaan datang mereka tidak bersabar. Sehingga selalu dalam dua keadaan mereka berkeluh kesah. Dan ini akan memunculkan, menjadi penyebab munculnya kegelisahan. Karena selalu merasa tamak dan tidak cukup dengan nikmat yang ada, dan selalu tidak bisa melalui dengan kesabaran cobaan yang sedang ada. Padahal syukur dalam sebuah nikmat dan sabar dengan cobaan yang sedang datang, dua sayap. Ya.
Seperti kalau pesawat punya dua sayap yang bisa mengimbangi perjalanan kita selama kehidupan di muka bumi ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan sabar itu dalam masalah itu ibarat seperti kepala dalam tubuh seseorang. Kalau kepala tidak ada, maka tidak akan ada kehidupan. Seperti itu kurang lebih gambarannya, gitu kan. Dan seorang mukmin akan selalu nikmat datang dia syukuri, kalau cobaan datang dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ada masalah apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya? Gitu kan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, sesungguhnya seseorang bisa tertahan dari rezekinya, kenikmatan yang dia dapatkan justru karena dosa yang dia lakukan. Subhanallah, sahabat semuanya, dari sini kita bisa merenung betapa pentingnya ilmu agama. Karena tanpa ilmu, hati akan mudah gelisah. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu yang menuntun kita menuju ketenangan. Mari kita lanjut ke penyebab yang kedua, yang sering membuat hati resah dan gelisah. Penyampaian kembali dari Ustadz Khalid Basalamah selanjutnya. Yang kedua, yang menjadi penyebab adalah dosa. Dan ini yang banyak sekali di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Sebenarnya suntuk, sumpek, sedih itu karena dosa. Tidak ada alasan yang lain. Ya. Seperti ibaratnya Anda kerja di satu perusahaan, kalau Anda menjadi seorang pegawai yang prestasi, datang on time, kerjakan pekerjaan yang diminta, ya, kita selalu mengikuti peraturan yang ada. Maka saya yakin Anda akan senang saja, happy aja di perusahaan itu. Begitu juga dengan atasan Anda pun akan mendapatkan semua bonus, gaji yang dijanjikan. Berbeda sekali dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dalam bahasa Indonesia ugal-ugalan. Orang yang teledor, lalai. Dia datang kapan dia mau, pekerjaan tidak selesai, sering melanggar peraturan-peraturan. Maka kita akan temukan orang seperti ini akan ada tekanan-tekanan dari perusahaan. Ancaman-ancaman, mengurangi fasilitas dia. Sehingga membuat dia jadi gelisah. Dia sendiri melahirkan kegelisahan itu. Kegundahan itu muncul karena perbuatan dia. Jadi karena ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran tidak akan terjadi hal itu. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah dianggap remeh sedikit pun tentang masalah pelanggaran. Kita kembali kepada histori awal ayah kita Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diletakkan di surga. Kita sudah tahu semuanya. Taruh di surga bersama istrinya Hawa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam dan Hawa boleh menikmati apa saja di surga. Semuanya, istanahnya, buah-buahannya, airnya, semuanya. Allah menguji Nabi Adam AS dengan mengatakan, hanya jangan sentuh satu pohon ini. Ini saja. Karena ini saya melarangnya, kata Allah. Sudah selesai. Iblis datang mengganggu Adam AS. Lalu membisikkan bisikannya yang menggoda, mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya engkau tidak dilarang memakan buah ini, kecuali karena kalau kau makan, kau akan jadi kekal. Kau tidak akan melalui proses kematian. Maka Nabi Adam pun tergoda, lalu kemudian memakan buah tersebut. Lalu karena kemaksiatan kepada Allah ini, Allah hukum Adam alaihissalam. Coba teman-teman, kita renungi dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap teman-teman buka di aplikasi handphonenya Al-Quran, surah Toha, surah nomor 20, ayatnya 121 sampai 127. Saya ulangi, surah Toha, surah nomor 20, ayat 121 sampai 127. Saya akan bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa Adam rabbahu fagawa. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Terjemahannya, dan Adam pun mendurhakai Rabb-nya. Ini awal kemaksiatan terjadi. Maka ia pun sesat. Allah sudah larang. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, saudaraku seiman, memberikan kepada anda banyak sekali nikmat. Dan opsinya, pilihannya banyak sekali. Kayak misalnya makanan. Boleh makan sapi, kambing, ayam, kelinci. Semua hewan yang ada di lautan. Halal. Dan Allah haramkan sebagian. Babi, anjing atau yang bertaring. Jadi yang halal lebih banyak. Begitulah kasus Nabi Adam alaihissalam. Di surga banyak sekali pilihannya. Yang dilarang cuma satu. Tapi ternyata efek daripada pelanggaran pada satu ini membuat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu. Dikeluarkan dari fasilitas yang ada. Perhatikan selanjutnya. Kemudian Rabb-nya Adam alaihissalam memilihnya. Maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Artinya pada saat itu Nabi Adam alaihissalam menyesal. Kemudian beliau bertaubat dan Allah terima taubatnya. Lalu Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Adam dan iblis yang menggodanya. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, di muka bumi ini akan datang nanti petunjuk-petunjuk wahyu turun dari langit. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Makna tidak sesat dan tidak celaka, tidak sedih, tidak sumpek, ya, tidak gundah. Dia akan bahagia. Masya Allah, ternyata dosa menjadi salah satu penyebab terbesar hati tidak tenang. Dan ini seringkali kita sepelekan. Setiap dosa meninggalkan noda dalam hati. Maka wajar kalau hati menjadi gelisah. Mari kita renungkan lebih jauh penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, yang bahkan meskipun kita sudah punya segalanya di dunia, kita tidak boleh terlena. Kita bisa lihat di sini, teman-teman sekalian, dalam ayat-ayat ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan di ayat 123-nya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya dia akan bahagia. Di 124-nya Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Ya, dhanka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, gak mau mengerjakan apa yang aku perintahkan, menikmati yang halal, dan mau bermaksiat kepadaku buat yang haram, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Coba dengar teman-teman di potongan ayat ini. Bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir yang masyhur, punya tafsir Quranul Azim, di jilid 3 halaman 164 menjelaskan. Dia mengatakan, di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Hidupnya akan sumpek, suntuk, sedih, gelisah. Sebanyak apapun harta yang dia milikin, gak pernah cukup. Rumahnya mewah, gelisah di dalamnya. Karena berisi dengan hal-hal yang haram. Ada orang rumahnya gubuk, kecil, biasa, miskin, susah. Pas-pasan hidupnya, tapi tenang jiwanya. Nah itu karena jauh dari kemaksiatan. Kata beliau, di dunia, orang-orang yang bermaksiat, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah yang diakibatkan kesesatannya. Meskipun zahirnya yang kelihatan nampaknya begitu enak. Bisa mengenakan pakaian yang ia kehendaki. Bisa mengkonsumsi jenis makanan apa saja yang dia inginkan. Bisa tinggal di mana saja yang ia kehendaki. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ya. Selama ia belum sampai pada keyakinan dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu, dan masih terus saja ragu. Inilah bagian dari kehidupan yang sempit.
Subhanallah, orang yang melakukan perzinahan misalnya. Walaupun dia masuk ke dalam hotel bintang 5, dia akan berzina dengan seorang pasangan yang sempurna secara fisik. Laki-lakinya tampan, putih, kaya, pinter. Perempuannya juga begitu, cantik, tinggi, putih, segala macam. Ya. Nah, tetap saja pada saat mereka mau melakukan, mereka punya rasa ketakutan. Dan pada saat mereka sudah melakukannya pun, tidak ada ketentraman jiwa. Ada sesuatu yang sumpek. Ketakutan, ada beban pikiran. Tidur mimpinya buruk. Dan akan sangat beda sekali dengan orang yang melakukan dengan pasangan halalnya, suami istri. Mereka akan tenang secara kejiwaan. Orang juga semua tahu mereka dalam kamar melakukan biologis. Ke hotel pun mereka tidak pernah ragu karena jelas statusnya, jelas pasangan halal suami istri. Maka biologis pun setelah biologis itu tenang. Terlihat wajahnya berseri-seri. Berbeda. Halal sama haram beda. Kata beliau, alangkah seringnya kita melihat dan mendengar berita tentang orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Mati bunuh diri dengan terjun dari tempat-tempat yang tinggi atau gedung-gedung. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Pasti penyebabnya adalah sempitnya kehidupan yang menderahnya akibat berpaling dari zikrullah. Kalau orang-orang yang berpaling dari zikrullah, mengingat Allah, tidak bertaubat, maka akibatnya mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan itu dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta hatinya dari maksiat kepada maksiat, dan orang-orang yang tidak punya ilmu agama, mereka kalau buat dosa, mereka tidak taubat. Mereka sudah berzina, mereka sudah mencuri, mereka sudah membunuh. Lalu mereka tidak tahu harus kemana arahnya. Besoknya diulangi lagi. Berzina lagi, ke diskotik lagi, mabuk-mabukan lagi. Tambah sumpek di atas sumpek. Dan akhirnya membuat dia menutup hidupnya dengan bunuh diri. Berapa banyak orang, aktor-aktor yang sudah terkenal, sudah sampai pada tingkat ya, terkenal sekali, famous sampai luar biasa, seluruh dunia mungkin mengenalnya. Tapi ditutup hidupnya dengan narkotika, ditutup hidupnya dengan bunuh diri, ya, ribut rumah tangganya, dan segala macam hal. Tidak sedikit ada orang yang datang konsultasi sama kami begitu keadaannya. Secara zahir kelihatannya bahagia, karena selalu di medsos itu tampil mesra sama pasangannya, expose ini, expose, tapi di dalam tidak seperti itu. Mereka ada yang banyak datang kepada kami berbicara dan ternyata tidak seperti itu keadaannya. Tidak seperti apa yang diperlihatkan di depan umum. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus benar-benar memikirkan masalah ini. Kalau ternyata penyebab dan akibat daripada maksiat ini besar sekali. Nah, besar sekali akibatnya. Benar sekali. Dunia bisa memberikan segalanya. Tapi kalau hati kita jauh dari Allah, tidak ada ketenangan yang bisa dibeli. Hati yang berpaling dari Allah akan selalu resah. Lalu, apa yang harus kita jauhi agar hati lebih damai? Mari kita dengarkan poin berikutnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Baik, kita coba teman-teman sekalian lebih dalam lagi untuk mempelajari kira-kira efek-efek apa yang didatangkan dari kemaksiatan itu. Seperti apa sih kira-kira? Yang pertama sekali yang bisa datang, ya, yaitu dia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan murka Allah ini berbahaya sekali. Karena kalau sudah Allah pencipta langit dan bumi ini murka, pemilik jasad Anda murka dengan Anda, ini bahaya sekali. Segala macam ancaman bisa datang kepada Anda. Tadi biar kita pakai baju bagus, biar rumah kita bagus, di apartemen mewah, punya mobil mewah, pekerjaan banyak, titel dan jabatan menumpuk. Tetap sumpek. Tetap sedih. Karena sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu yang merusak
hubungan dia dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kita kalau sedang punya nikmat teman-teman sekalian, lagi makan enak, lagi berpakaian, lagi segala macam enak, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau kita sedang sedih dan punya masalah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menghilangkannya juga hanya Allah. Itu yang sering Anda dengar mungkin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad dan ajarkan kepada umatmu. Salatku, ya, Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, ya, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan hidup matiku lillahi rabbil alamin. Itu Tuhan alam semesta. Itu konsep dasarnya seorang muslim. Anda kalau punya masalah teman-teman sama siapapun, yang paling pertama Anda jadikan bahan muhasabah adalah bagaimana Anda bermuhasabah, introspeksi diri, hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah repot teman-teman, sibuk mengkanter, ini orang fitnah saya, ini orang gibah saya, enggak ada gunanya. Usaha saya bangkrut karena sebab ini, sebab itu hanya sebab-sebab agar ada cerita di tengah manusia. Sebenarnya inti permasalahan yang Anda belum faham. Anda sedang membuka pintu kemurkaan Allah yang di langit. Sehingga Allah mendatangkan sebab permasalahan itu muncul semuanya. Perhatikan hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, aku ridho. Dan jika aku ridho, maka aku akan memberi berkah. Dan keberkahanku tidak ada akhirnya. Jadi kalau aku sudah ridho kata Allah SWT, aku akan berikan apa saja. Termasuk kebahagiaan, ketentraman, kecukupan, segala macam. Tapi jika manusia maksiat kepadaku, berbuat dosa kepadaku, melanggar, aku murkah. Dan jika aku murkah, aku akan melaknatnya. Dan laknatku akan sampai pada 7 turunannya. Artinya akan turun kepada orang-orang ini. Bahaya sekali. Ya. Dan ini poin yang harus digarisbawahi teman-teman. Cukup kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini datang kepada kita, ini bahaya sekali. Maksiat kepada Allah juga ini bisa menghalangi Anda dari ilmu, ide-ide yang bagus, yang brilian gitu. Dinukil dalam sebuah kisah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau sering kalau dikasih hafalan oleh gurunya Imam Waqi, hafal lupa, hafal lupa. Maka dia bilang dalam syairnya yang masyhur, Syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku keluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa akhbarani bi anna fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka dia memerintahkanku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksiat Anda lakukan ini akan menghalangi Anda dari ilmu agama, memahami ilmu agama. Dan ini adalah panduan hidup Anda. Ilmu agama ini seperti bodyguard. Karena Anda mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, ilmu agama akan datang seperti bodyguard. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini nggak bisa Anda fahamin karena buat maksiat. Hilang panduan hidup itu. Begitu juga Anda tidak punya ide-ide lagi untuk bisa ya, mengembangkan usaha apa. Susah. Karena kemaksiatan yang sedang terjadi. Sebaliknya orang-orang yang patuh, orang yang beriman itu akan lebih mudah bagi dia. Yang ketiga, akan terhalangi dari rezeki yang Allah berikan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezekinya sebab perbuatan dosa yang ia lakukan. Jadi ada rezeki-rezeki yang harusnya sampai kepada Anda, tapi kan Anda bermaksiat maka tidak dapat. Ya. Ini satu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tadi itu yang ketiga ya. Pelaku-pelaku maksiat ini akan dijauhi oleh manusia. Misalnya orang khianat, pendusta, ya, orang yang suka fitnah, adu domba. Ini semua teman-teman akan dijauhi oleh manusia. Nggak ada orang yang suka sama dia. Dan ini masalah lain dalam hidupnya dia. Dan ini juga akan membuat orang sumpek, sedih.
Karena memang tidak ada orang yang mau berteman sama dia. Yang kelima, nampak di ronah wajahnya itu tanda-tanda perbuatannya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajah, noda hitam dalam hati, lemah pada fisik, sempit dalam rezeki, dan kebencian dalam hati manusia. Ini kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini semua rangkumannya sumpek, sedih, ya. Saya ulangi kata beliau, sesungguhnya perbuatan maksiat meninggalkan bekas hitam di wajah. Entah seperti apa. Tapi orang kalau lihat kayak nggak ada cahaya wajah itu. Subhanallah, maksiat bukan hanya dosa, tapi juga membawa akibat buruk yang membuat hati semakin gelisah. Karena itu, jauhi maksiat sekecil apapun. Nah, jika semua penyebab itu sudah kita ketahui, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita benar-benar tenang dan rezeki pun lancar? Inilah jawabannya yang kembali akan diuraikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan lalu apa yang harus kami lakukan. Yang pertama, jauhi semua kemaksiatan teman-teman. Apapun alasannya, semaksimal mungkin. Mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa-dosa dan Anda pribadi lebih mengerti dosa apa yang sedang Anda lakukan. Anda lebih tahu. Jadikan bahan muhasabah. Karena memang ada timbangannya. Kalau ini timbangan dosa dan ini timbangan amal saleh. Selama ini masih berimbang, Anda masih buat dosa dan Anda juga masih ibadah. Nah, Anda sholat, Anda tutup aurat. Tapi Anda juga, teman-teman sekalian, masih berzina, masih khamr dan seterusnya. Maka tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah ini. Gak ada kehusyuan dalam sholat, tidak ada kenikmatan ibadah. Gitu loh. Ini poin yang harus digarisbawahin. Ya. Kapan ini ada kenikmatannya? Kalau dia naik rate-nya dan maksiat ini turun. Dengan cara Anda tutup, kunci. Nanti Anda akan rasakan kalau Anda tutup pintu dosa. Anda lebih tahu dosa masing-masing. Anda coba muhasabah. Apa yang Anda lakukan pelanggaran dalam keseharian, coba tutup. Seminggu, sebulan, berhentikan. Caranya baca ancaman Allah di dosa itu. Ketik di Google ancaman zina, ancaman riba, ancaman ini. Supaya Anda tinggalkan. Nanti ini kalau terkunci, Anda lakukan ibadah yang biasa saja. Sholat 5 waktu, sholat duha, zikir pagi petang, baca beberapa ayat Al-Quran, silaturahim keluarga yang sudah biasa. Ini akan naik nanti, naik. Nanti Anda akan rasakan kehusyuan yang luar biasa. Yang Anda tidak rasakan sebelumnya. Kan begitu. Jadi tinggalkan semua maksiat. Karena maksiat itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Kalau Anda pernah lakukan dulu, bertaubat kepada Allah. Taubat itu adalah tiket VIP untuk menuju kepada surga Allah SWT dan juga mengembalikan semua fasilitas di dunia. Karena dengan taubat, berarti dimaafkan kesalahan kita, rezeki akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat kita akan selamat masuk surga insya Allah. Yang kedua teman-teman sekalian, jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Selain jauhkan maksiat. Kalaupun sampai sudah terjadi sumpek dan sedih itu, jadikan bahan muhasabah. Kalau Anda punya kesalahan, taubat kepada Allah. Kalau Anda tidak salah dan ternyata ada gunjingan, ada fitnah yang datang, maka itu murni cobaan dari Allah. Anda bersabar. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah berzina sama Safwan, padahal beliau tidak kerjakan. Tapi itu hanya akan menambah kemuliaan bagi dia. Karena kadang-kadang untuk pindah ke satu level, Allah datangkan ujian kepada Anda. Kata sebagian ulama, ada sebagian hamba Allah, ini perumpamaan, yang dia akan disampaikan oleh Allah di derajat yang sangat tinggi di surga. Yang dia tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun sholat duha, 100 tahun sedekah, 100 tahun bakti sama orang tua. Tapi umur dia hanya 60 tahun. Umur dia hanya 60 tahun. Maka Allah datangkan ujian buat dia. Dia difitnah, bangkrut usaha, kena penyakit 10 tahun untuk mencapai derajat tersebut. Karena dengan amal soleh dia tidak cukup. Kalau dia tidak ada buat kesalahan. Kalau dia buat kesalahan, ya sudah introspeksi diri. Tutupin aib itu, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Jadi poin pertama, tinggalkan semua maksiat semaksimal mungkin. Kalau Anda bisa lakukan, sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, tahap kedua adalah bagaimana Anda introspeksi diri. Kalau dari diri Anda, segera taubat kepada Allah. Kemudian kalau bukan dari Anda, murni cobaan, maka bersabar. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah,
Dari pembahasan tadi yang dijelaskan panjang lebar oleh guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, kita bisa belajar bahwa hati tidak tenang biasanya karena kurang ilmu, banyak dosa, berpaling dari Allah, dan terus bermaksiat. Tapi Allah juga memberikan solusi. Jauhi dosa, perbanyak istighfar, dan dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah serta muhasabah diri. Ingatlah, ketenangan hati itu bukan karena banyaknya harta, tapi karena dekatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang sabar, yang hatinya tenang, dan rezekinya penuh berkah. Dan mari kita doakan guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah menjaga beliau, merahmati keluarganya, dan membalas setiap ilmu yang beliau ajarkan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.